tekan bersama. Nah, oke, kita nyalakan ya teman-teman. Pada mode ATI kita nyalakan. Nah, oke, nyalakan. Nah, setelah nyala seperti ini masih berfungsi ya teman-teman. Dalam membuat video masih berfungsi, namun dia tidak bisa menggunakan GPS-nya teman-teman, dan menggunakan tombol otomatis landingnya. Jadi kita harus landing pakai manual seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, buat teman-teman semua terus dukung channel Rahman Faisal dengan cara tonton videonya, tekan like, share, dan subscribe-nya teman-teman, serta berikan komentar di bawah video ini teman-teman. Oke teman-teman semua, setelah kita review apa aja isi dari drone ini, di sini ada tombol-tombol yang berfungsi untuk mengatur baik dari kecepatan, fitur-fiturnya, kayak ada tombol kamera, pengambilan gambar, sama rekaman, tombol memulai rekaman teman-teman. Di sini ada juga angle namanya ya. Ini untuk menurunkan kamera saat terbang kan, turunkan ke bawah, naikkan ke atas, dan di sini ada zoom teman-teman, zoom dekat, zoom jauh. Dan untuk analognya ini oke, kita buka dulu ya. Di sini tempat HP-nya teman-teman. Di sini antena, kita balikin ke sini. Kita antenanya ini ya, antenanya kita bikin seperti ini. Dan untuk ini adalah tempat HP-nya teman-teman ya. Dimana posisi HP kita ditempatkan teman-teman seperti ini. Dan sebelum kita pasang HP, kita kenalin dulu apa aja tombol-tombol yang ada di analognya ini teman-teman, yang saya ketahui pada drone F11S 4K Pro. Oke, di sini merupakan pegangan untuk untuk remote-nya ya, agar lebih enak gitu kan pegangannya. Kalau nggak ada pegangan kan seperti ini kan kurang enak kayaknya. Kalau nggak ada pegangan kan kurang enak seperti ini teman-teman. Kalau kayak seperti ini kan, nah kalau ada ini teman-teman jadi enak. Kita pegangnya itu lebih stabil teman-teman ya. Bukan cuma dari drone-nya yang ada stabilisasinya teman-teman. Jadi dari pegang analognya juga enak gitu kan. Di sini ada lubang charger ya. Di sini Type C. Dan ini analog. Di sini analog bagian kiri ini berfungsi untuk naik dan turun. Dan ke sini, ke samping kanan samping kiri ini, bagian analog kiri ini berfungsi untuk berputar di tempat teman-teman. Jadi misal kita naikkan, setelah naik kita berhenti naik, terus kita gini kan, dia akan berputar di tempat teman-teman. Bagian analog sebelah kanan berfungsi untuk maju, mundur, kiri, kanan. Dan untuk yang kiri, analog yang kiri, naik, turun, dan putar di tempat teman-teman. Putar ke kiri, putar ke kanan, dia berputar di tempat teman-teman. Seperti itu ya. Dan untuk tombol-tombolnya teman-teman, ini adalah tombol GPS ya, sama on off, sama stop. Tombol emergency kita tekan 2 kali itu, baru kedua kalinya kita tekan lama teman-teman sampai ada bunyi pip. Di sini adalah tombol memulai merekam. Di sini kita mengambil gambar. Kelihatan enggak? Mohon maaf kalau udah kelihatan. Oh ya, di sini ada tombol di sebelah sini, sebelah kanan ada tombol memulai rekaman, dan di bawahnya adalah tombol menaikkan dan menurunkan kamera teman-teman. Terus di sini ada kayak power ya. Kita bukan tombol ini, power lah. Bisa deket, jauh, dan kita bisa ngambil gambar di sini teman-teman. Beratnya sih sekitar 1 kiloan ya. Nggak terlalu berat, cuma ya kalau dari ukuran nggak terlalu berat, cuma ya agak berat sedikit, tapi masih enak dibawa begini teman-teman. Dan untuk ukurannya hampir sama seperti HP ya, sama seperti handphone Samsung A52 ini, hampir. Dari sini juga hampir. Kita letakkan aja kopernya di sini ya. Bagaimana cara menerbangkan? Tentunya selain memahami fitur-fitur tombol baik dari analog atau tombolnya di sini teman-teman, kita harus memahami juga
gimana cara menerbangkannya, dan harus tahu juga terkait aplikasi yang harus digunakan. Untuk aplikasinya teman-teman bisa download di Play Store. Namanya itu bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan dong. Ayo, kelihatan. Iya, sorry ngeblur. SJF Pro teman-teman. SJF Pro untuk namanya ya. Dan untuk logonya itu SJRC, sesuai sama merek yang ada di sini teman-teman ya. Ini mereknya SJRC. Untuk membukanya baling-baling, untuk melebarkannya teman-teman, kita cari baling-baling yang modelnya seperti ini. Bagian atas kita buka dulu. Bagian atas ini kita buka dulu. Nah, habis itu dari bawah teman-teman, di sini juga samping kanan atau kiri, kita ambil dari atas dulu. Kita ambil dari sini, kita tarik ke sini teman. Kuat atau enggaknya kita tarik aja, nggak bakal patah kok. Sebelumnya sih agak kuat gitu, mungkin karena nggak terbiasa atau pertama kali saya lebarin begini teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman bentuknya. Pas seperti ini. Oke, seperti ini ya bentuknya dari sini juga. Oke, tuh seperti itu teman-teman. Di sini dan di sini untuk baterainya. Ini untuk baterai. Untuk melepas baterainya teman-teman bisa tekan tombol ini. Tombol ini ada tombol ini teman-teman ya. Tombol ini ada dua, di sini dan di sini, sebelah kanan sama kiri. Kita tekan tombol bersamaan gitu, baru kita bisa membukanya. Untuk kapasitas baterainya hanya 2500 mAh aja ya, tidak lebih dari itu, dan kita cuma dikasih satu aja. Oke, kita pasang lagi, tinggal dorong aja tanpa dipencet juga bisa. Untuk chargernya kan bisa aja kita lepas baru kita charger. Untuk menutupnya teman-teman, kita dorong bagian sini teman-teman, bagian bawah kita dorong, baru bagian atas terakhir untuk menutupnya teman-teman. Untuk membukanya dari atas baru ke bawah seperti itu. Kita ambil agak kuat ya, agak kuat. Oke, seperti itu ya. Dalam posisi seperti ini teman-teman, kita juga bisa charger ya, bisa kita langsung charger dalam posisi seperti ini. Untuk kameranya teman-teman bisa ketahui seperti ini ya. Ini merupakan pengaman dari kamera. Kalau teman-teman pertama beli, pastinya ini ada kertas ini kan, ini nyampe ke sini karena ini mau dipakai kan, bukan mau dijual, makanya saya turunkan jadi nempel di sini teman-teman, biar tetap kelihatan baru gitu kan. Untuk melepasnya kita cukup tekan aja teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk kameranya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk kameranya ya, di sini ada anti goresnya juga. Seperti ini. Untuk kameranya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Untuk kameranya, dan di sini adalah gimbalnya teman-teman. Jadi misal di analog di sini kita ini apa? Di mana ya? Iya, di sini ada analog untuk zoom kan, ada analog untuk dekat, naik turun. Nah, untuk naik turunnya ini teman-teman seperti ini nantinya teman-teman, seperti ini, naik turun naik gitu kan. Dan ini untuk stabilisasinya teman-teman, jadi aman dari guncangan gitu kan. Teman-teman bisa tonton di video-video kreator lain yang membahas secara detail tentang drone ini teman-teman ya. Ini merupakan drone yang sudah cukup baik dari segi kamera, hasilnya bagus, halus gitu kan, dan dari stabilisasi terutama ya, karena ini bakal mendukung nilai daripada video yang dimana video tersebut tidak ada getaran gitu teman-teman, daripada kelebihan daripada drone ini teman-teman ya. Selain daripada kamera, ini juga bisa mendeteksi agar tidak terjadinya tabrakan terhadap tembok atau jaring gitu kan. Ini bisa mendeteksinya teman-teman. Itu adalah salah satu kelebihannya teman-teman. Atau drone ini kehabisan baterai, otomatis dia balik sendiri. Dimana saat dia itu diterbangkan teman-teman, dia balik sendiri seperti itu. Dan itu pun kalau di drone-drone lain mungkin bisa balik sendiri, tapi tidak bisa mengatur sisa daya baterai untuk sampai kepada titik lokasi landing. Setelah habis baru ada pemberitahuan, meskipun kita dorong itu dia balik, tetap tidak mau, malah dia mundur teman-teman. Yang saya lihat daripada kreator lain yang membahas tentang video ini secara detail,
dia mundur dan sesuai sama sisa baterai, kapasitas sisa baterai yang sudah ada merah gitu kan, dan tepat tidak jauh antara beberapa senti gitu kan, beberapa sentimeter aja dari titik. Misal kita terbangkan sebelumnya di sini, dia turunnya di sini atau di sini teman-teman, meskipun tidak terlalu akurat tapi tidak terjauh dari titiknya teman-teman, seperti itu. Salah satu dari kelebihan ini teman-teman, bisa mengatur daya sisa baterai, sama bisa otomatis. Misal masih banyak sisa baterai, kita bisa kembalikan secara otomatis teman-teman. Kita cukup tekan di sini, lalu dia balik lagi teman-teman secara otomatis, baru kita bisa ambil pakai tangan. Untuk manualnya sendiri teman-teman juga tahulah pastinya, kalau untuk manual agak susah karena kita harus bisa mengatur kontrol yang ada di sini. Kita harus bisa mengaturnya teman-teman kalau kita ingin menurunkan drone ini secara manual ya. Kita harus bisa mengatur analognya ini teman-teman. Oke, kita nyalakan drone-nya ya. Kita pasang aja karena ini tidak mau saya terbangkan ya. Cukup dinyalakan aja. Untuk penerbangannya mungkin besok, dan teman-teman bisa lihat di video berikutnya ya teman-teman, soal penerbangannya dan fitur-fitur yang ada di APK SDRC tadi teman-teman ya, yang khusus untuk drone ini. Oke, inilah bentuk daripada drone SDRC F11S 4K Pro. Sisa baterai sudah 3 aja ya, tadi 4 karena saya latihan bikin videonya kan. Ada kesalahan, kita bikin lagi. Selanjutnya kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan 100% baterai. Oke, connecting seperti ini ya. Di sini ada anti ghorsnya juga. Nah, setelah connecting maka ini udah full, dan di sini ada bunyi. Sebelumnya merah kan tadi kan. Nah, karena connecting maka dia biru putih yang sebelah sini, dan sebelah sini biru teman-teman. Bisa kelihatan? Oh ya, kelihatan. Oke, seperti itu ya. Kita posisikan ke sini aja. Di sini ada GPS mode ya. Karena kita di dalam ruangan, jadi kita tidak bisa pakai mode GPS-nya teman-teman. Tombol ini berfungsi sebagai kembali ke tempat, going home. Untuk di sini misal kita mau mengembalikan, landing ke tempat secara otomatis di sini teman-teman. Kalau secara manual cukup kita pakai analog ini ya. Untuk GPS ini akan terkoneksi sama drone-nya ketika posisi kita di luar teman-teman. GPS mode, ini mode GPS kan, mengatur modenya ini teman-teman. Nah, lebih jelasnya ya karena ada layarnya sudah hidup, lebih jelasnya seperti ini. Ini mode GPS, kita ganti ke mode lain. Nah, ini mode ATI mode. Jadi kita nggak pakai GPS teman-teman. Meskipun di dalam ruangan, kita bisa menerbangkan drone-nya ini teman-teman. Seperti itu, atau tanpa aplikasi tadi, tanpa menggunakan HP. Jadi kita enak, cuman kekurangannya ya kita nggak bisa melihat. Misal kita terbangkan jauh, kita nggak bisa lihat di mana posisi drone kita, seperti itu. Nanti lagi ke sport mode. Nah, untuk sport mode ini teman-teman, kalau sudah ada tulisan sport, kamera mode kan, kita masuk kamera mode kan. Nah, normal, ini mode normal. Kalau full sport mode. Kalau biasa jadi kamera normal. Balik lagi kamera mode, jadi mode biasa aja teman-teman. Nah, normal, kecepatannya itu normal, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Dan ini sport mode, dia cepat, kecepatan kameranya gitu. Misal rekaman ini jalannya cepet gitu teman-teman, ganti mode. Nah, ini GPS teman-teman, jadi lampu itu berkedip kan. Ini ada udah terkoneksi nih antara drone sama remote, sama kontrol ya kan, remote kontrol terkoneksi. Jadi drone ini mencari GPS-nya teman-teman, mencari sinyal lokasi ya. Maka di situ berkedip seperti itu, karena kita berada di dalam ruangan, otomatis tidak bisa mendeteksi GPS teman-teman. Nah, kita pakai manualnya aja ya kan, kita pakai seperti ini tanpa GPS dengan mode ATI mode, seperti itu teman-teman. Ini mati ternyata, maaf. Oke, lanjut hidup.
sorry. Jadi fiturnya juga ini kalau tidak kita pakai selama beberapa menit, jadi dia mati sendiri teman-teman secara otomatis seperti itu ya. Itu merupakan kelebihannya juga sih menurut saya. Dan ketika kita nyalakan baling-baling itu akan berhenti sendiri ketika kita membiarkan tidak terbang. Jadi beberapa detik, sekitar 40 detik, otomatis baling-baling itu akan berhenti sendiri. Oke, kita pakai arti mode. Ini adalah tombol, bisa enggak ya? Oh, memang tidak bisa. Kalau kita pakai mode ATI, kita tidak bisa, karena ini hanya bisa dipakai ketika kita memakai mode GPS. Oke, kita ganti ke mode GPS. Kita tekan lama GPS mode, kita tekan ini. Nah, kalau kita pakai mode GPS ya, kita bisa memakai ini teman-teman. Karena untuk kembali ke home, ke tempat asal kita terbang, kita memang memerlukan GPS. Jadi setelah kita terbangkan jauh kan, untuk mengembalikan, untuk landing secara otomatis, cukup kita tekan ini. Di sini ada tulisan exit go home. GPS mode kan mode GPS. Seandainya terbang di luar, GPS-nya sudah bagus, baru kita bisa terbangkan dengan baik. Setelah terbang jauh, maka untuk mengembalikan secara otomatis menggunakan tombol, kita coba tekan, maka dia otomatis akan kembali ke tempat semula. Meskipun tidak begitu tepat pada titiknya, dia mungkin dekat di sekitaran titik lokasi. Seperti itu teman-teman ya. Di sini GPS mode going home. Jadi kalau ada tulisan going home, dia kembali ke tempat. Terus exit home. Jadi kalau misal saat dia kembali ke tempat, baru kita exit home. Jadi exit go home. Jadi berhenti, keluar daripada kembali ke tempat. Jadi gagal untuk landing lagi, tidak mau landing lagi, atau kita kendalikan supaya drone ini saat mau landing lewat tombol ini kita exit go home gitu. Jadi kita gagalin lagi, rubah cara lagi, seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini tombol on off kita tekan sekali atau 2 kali lah, sesuaikan saja, gampang aja. Untuk emergency tulisan stop ini saat ada kecelakaan atau tabrakan atau mengalami masalah terhadap drone tersebut, kita cukup tekan 2 kali, 1 2. Nah di tekanan kedua ini kita tekan lama teman-teman. Oke, baru belajar ini. Langsung kita naikkan, kita belok dulu, belok ke sana dulu, kita atur dulu supaya bagus hasilnya. Kita turunkan kamera, nah oke. Setelah kamera sudah diatur, coba kita mundurkan dulu, kita sampaikan sorry kita mundurkan. Sorry, baru belajar ini. Nah, ini adalah mode ATI. Bagaimana cara menyalakannya? Kita tekan bersama. Oke, seperti itu ya. ATI home namanya. Bisa teman-teman lihat, semacam deteksi gitu kan, bisa berhenti sendiri secara otomatis seperti itu. Ini adalah salah satu kelebihan daripada drone ini teman-teman. Oke, worth it gitu kan. Nah, mati sendiri kan tidak saya gunakan. Dan di sini tombol connecting, jadi mati sendiri teman-teman. Seperti itulah kelebihan drone ini teman-teman, mempunyai deteksi otomatis. Kalau tidak salah sih ini bisa mendeteksi tembok gitu kan, supaya tidak bisa tertabrak. Jika ada tembok di depannya, jadi dia tidak mau menabrak teman-teman, otomatis dia memantul seperti itu. Selain daripada mengatur kapasitas baterai dari jarak kejauhan drone ini terbang, dia bisa mendeteksi berbahaya teman-teman, kayak akan menabrak tembok, kayak akan menabrak jaring-jaring, kawat gitu kan. Tadi sudah kita lihat ya teman-teman, kita nyalakan dan mati sendiri baling-balingnya, bahkan drone-nya sendiri pun mati. Di sini ada tombol, ada pemberitahuan connecting, jadi ini terputus teman-teman ya. Oke, kita nyalakan lagi, cukup kita tekan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan ini masih connecting ya. Oke, masih connecting merah. Setelah kita connecting, ini masih mencari ya, masih connecting, tunggu beberapa detik. Setelah connecting terhadap drone-nya, maka dia akan nyala hijau sama putih ya teman-teman.
nyala seperti itulah intinya, seperti itu. Oke, ini masih pada mode ATI. Cara menyalakannya kita tekan apa namanya, analog ini ke arah jarum jam 5 sama 7 ya, atau ke arah ini, ke arah tombol ini juga bisa, atau ke arah 5 sama 7. Kalau kita gambarkan secara jam, kita dorong ke bawah ke arah jarum jam 5 sama 7. Jadi 6-nya di sini, 7 di sini, 5 di sini. Jadi tekan ke sini, atau bisa mengikuti arah tombol ini teman-teman. Oke, kan lama. GPS mode berarti tandanya sedang mencari GPS. Kita coba apakah bisa menghidupkan dengan GPS mode tanpa adanya sinyal GPS teman-teman. Kita coba tekan ke bawah secara bersamaan. Tidak bisa ya. Kita pakai GPS mode, ternyata memang tidak bisa. Karena pakai GPS mode ini tidak bisa. Nah, seperti itu, tidak bisa ya. Tidak bisa. Dia masih tetap mencari GPS-nya ya. Oke, saya paham di sini sekarang teman-teman. Selain membuat videonya, sekaligus saya memahami juga ya mengenai GPS ini tanpa adanya aplikasi juga kan. Secara manual begini aja. Dia tetap menyala begitu aja. Coba kita ganti mode. Nah, setelah kita ganti mode, maka kita coba tekan bersamaan ke bawah. Sorry. Oh, paham. Jadi kita harus bersamaan ke sini teman-teman. Kita coba nyalakan lagi. Oke, sorry. Guys, kita tunggu beep lagi. Tunggu bunyi beep lagi ya. Nah, setelah ada bunyi beep, maka kita dorong bersamaan. Nah, seperti itu. Kita nunggu notifikasi beep. Nah, stop kan? Seperti itu. Kalau mau pakai mode atau tombol emergency ini teman-teman, ketika drone kita mengalami kecelakaan gitu kan, kita pakai fitur tombol ini teman-teman agar aman seperti itu. Ini kita fungsinya ya pengalihan gitu kan antara mode ke mode. Dan ini untuk home, untuk tombol home. Kembali ke GPS lagi. Ini going home ya. Ini berfungsi, harus teman-teman pahami juga mengenai going home, mengenai GPS mode terkait tanpa aplikasi dan di dalam ruangan. Ini masih mencari GPS mode teman-teman, berkedip-kedip seperti itu kan, memang di dalam ruangan. Dan ini untuk pengalihan mode dari GPS mode ke ATI mode, boleh juga ke ATI mode ke GPS mode, boleh juga ke normal mode dari kecepatan kamera sama kecepatan spot mode dan kamera mode. Nah, ini biasa lambat ya, jadi normal, jadi cepat seperti itu. Kita sekali lagi tekan ke bawah secara bersamaan. Oke. Nah, oke, nyala seperti itu. Kita tidak usah pakai ini, maka dia otomatis selama beberapa detik berhenti. Dan ada notifikasi tit. Saya tidak akan menerbangkannya. Nah, oke. Berhenti. Saya tidak menekan apapun dan memang otomatis sendiri teman-teman. Worth it banget. Mantap. Kita ulang lagi pakai mode GPS. Nah, itu masih dalam pencarian. Kita coba nyalakan bersamaan. Tidak bisa kan? Karena kita tidak bisa mendeteksi GPS karena memang fungsi daripada GPS sendiri. Ini going home untuk kembali ke tempat ya, secara otomatis. Fungsi daripada GPS sendiri teman-teman. Ini modenya ya, mencari mode GPS, mode ATI, dan mode kecepatan kamera dari lambat, normal, dan kecepatan. Oke. Dan ini gambar ini teman-teman mendeteksi jaringan kontrol sama drone. Jadi kalau sudah terhubung maka akan full di sini jaringan teman-teman ya, full juga. Sebelum remote ini terkoneksi sama drone, di sini masih pencarian sekitar 40 detik teman-teman. Jadi tidak bisa terhubung secara langsung daripada jaringannya teman-teman ya, daripada GPS. Maka teman-teman harus di luar ruangan agar bisa menerbangkan drone ini teman-teman, seperti itu. Dan selanjutnya saya pakai aplikasi. Apakah bisa? Kita pakai aplikasinya SDRC. Setelah ini terhubung,
koneksi ini terhubung dengan drone, maka kita pakai wifi. Nah setelah wifi kita terkoneksi sama remote-nya ini, masih merah. Nah kalau sudah terhubung berarti oke. Nah setelah itu kita ganti mode teman-teman. Nah HC mode. Nah di sini apakah bisa kita menggunakan fungsi kamera? Coba kita gerakkan drone-nya. Ternyata bisa teman-teman, ternyata masih bisa. Apakah bisa menggerakkan kameranya? Coba. Oh bisa ya, di situ kamera bergerak. Kita gerakkan ke atas, kita gerakkan ke bawah. Wah bisa ternyata teman-teman. Kita naikkan ke atas, berfungsi ya gimbalnya. Ini meskipun kita nggak pakai mode GPS, tapi ini masih bisa berfungsi teman-teman. Kita bisa masih bikin video seperti itu, cuman karena kita tidak memakai mode GPS, jadi kita tidak bisa mendeteksi antara home tempat awal kita take off. Kita tidak bisa landing secara otomatis, dan kita tidak bisa mendeteksi titik lokasi terbang kita, jarak terbang kita, seperti itu teman-teman. Kita coba dari fungsi video. Oke. Nah berfungsi kan, dari video saja berfungsi teman-teman. Nah setelah video itu berfungsi, setelah kita ketahui masih berfungsi, jadi kita bisa membuat karya tanpa GPS teman-teman. Bisa membuat video tanpa adanya GPS. Kita cukup matikan aja sekali. Nah sudah mati. Untuk fungsi berikutnya mengenai tombol kamera mengambil gambar, coba tekan sekali aja. Nah seperti itu. Jadi tetap berfungsi ya, cuman karena di dalam ruangan maka tidak bisa mencari GPS, maka kita menggunakan mode ET. Coba ganti ke mode GPS. Apakah bisa mengambil video? Oh ternyata bisa ya, ternyata bisa, cuman tidak bisa diterbangkan. Ambil foto bisa. Memainkan kamera apakah bisa? Bentar, tunggu dulu. Memainkan kamera apakah bisa? Kita naik turun, naikkan, mainkan gimbal. Oke, berfungsi. Itu turun, gerak ya, bergerak ya, seperti itu. Nah untuk dekat, untuk jauh, dekat, jauh. Oh seperti itu. Oke, ini zoom ya, berarti bukan jarak jauh tapi zoom. Zoom baru kita jauhin. Oke, baiklah, karena ini masih berfungsi namun karena pakai GPS mode, jadi dia tidak bisa diterbangkan. Untuk bisa menerbangkannya tanpa GPS, maka kita harus beralih mode ke HC mode teman-teman. Nah HC mode. Nah setelah HC mode, saya nggak tahu di sini tulisan Cina. Untuk HC mode kita bisa menyalakannya ini teman-teman ya. Sudah jelas, ini sudah berfungsi dengan baik. Tombol merekam fungsi dengan baik. Ini berfungsi dengan baik. Tombol merekam, portrait juga berfungsi, zoom juga berfungsi tentunya, sama gimbal kamera juga berfungsi. Semuanya berfungsi, dan ini bisa dihidupkan. Seperti itu. Karena kita pakai mode AT. Kalau kita pakai mode GPS, walhasil tidak bisa dinyalakan dan tidak bisa terbang. Meskipun pada tombol-tombol di analog ini kita bisa menggunakannya baik dari potret mengenai video, namun tidak bisa diterbangkan drone-nya teman-teman. Oke, semoga teman-teman juga paham. Selanjutnya sudah berhenti secara otomatis. Pada mode AT kita nyalakan. Kalau tidak bisa, mungkin butuh hubungan lagi. Oke. Nah, oke, nyalakan. Nah, setelah nyala seperti ini masih berfungsi ya teman-teman. Dalam membuat video masih berfungsi, namun dia tidak bisa menggunakan GPS-nya teman-teman, dan menggunakan tombol otomatis landingnya. Jadi kita harus landing pakai manual. Coba kita nyalakan. Nah, setelah kita nyalakan, kalau ada emergensi maka kita tekan 2 kali ya teman-teman. Nah maka stop. Seperti itulah kegunaannya teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman bisa memahami mengenai pembahasan drone ini teman-teman ya.
mengenai hasil daripada drone F11S 4K Pro ini teman-teman menurut versi saya. Jadi tonton di video berikutnya lagi ya teman-teman.